bangunan itu dia harus sekian tahun itu di undang-undang aset. undang Karena saya bukan faknya, tentunya saya kurang begitu memahami. undang aset. Iya, undang-undang aset. Undang-undang aset Iya, ya. undang-undang aset. Undang-undang aset tahun pinten, Pak? Tahunnya saya kurang paham. Anu Pak Eko, kalau saking Tugelawet Pos badhe konfirmasi masalah pasar kewan Purbawangi sing pun dibongkar. Sekitar tahun 2021 atau piye. Nah, itu kan dibangun tahun 2019. 2021 dibongkar. Nggih, 2019 dibangun. 2019 dibangun. Nggih. Nah, niki anu Pak Eko, kula badhe tanglet nek nderek Permen PU nomor 22 nggih. Ya. Tahun 2018 tentang bangunan gedung negara. Iya. Nggih. Tentang bangunan gedung ya. Nggih. Tentang bangunan gedung negara. Kalau badhe tanglet niku rencana napa nggih? Mas, Terus anu Pak Sekdin, rencana umur bangunan gedung pinten tahun toh Pak? rencana umur bangunan gedung. Nggih, niku napa pinten tahun gitu. Oke. Kalau berbicara terkait umur bangunan gedung, izin ya Pak ya, Nggih. karena saya bukan faknya, tentunya saya kurang begitu memahami. Oh, Artinya apa? Kurang begitu memahaminya bahwa sesuai dengan Permen PU yang Pak Asmangudin sampaikan, tentunya di Permen PU 2022 ini bangunan gedung negara, usia bangunan gedung negara tentunya sudah ada pakemnya tersendiri. Namun terkait yang menjadi pertanyaan, kalau dikaitkan dengan dibongkarnya pasar Purbawangi di 2021 dan dibangun di 2019, izin ya Pak, karena ini terkait dengan aset. Izin bahwa di undang-undang aset, di undang-undang aset dan di pelaksanaan yang diturunkan dalam undang-undang aset yang ada di Perda nomor berapa itu, kalau nggak salah Perda nomor 4 yang sekarang menjadi ampuannya di BKPPD, DPPKAD tadinya, bahwa tidak ditetapkan usia batas untuk rencana ataupun kedepannya pembongkaran yang akan digunakan untuk rencana kegiatan lain. Seperti itu Pak. Oh, berarti ini anu ya, acuannya undang-undang ya? Undang-undang, iya. Bukan peraturan pemerintah Pak? Bukan. Kan ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 ya, sing apa niku perubahan dari PP nomor 2 PP 2008 tahun 2020. 2008 PP nomor 28 ya, tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 ya, 27 nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Ini jenengan napa ditangleti mboten enten usia nggih. Berdasarkan keputusan Bupati terbaru niku masuk OBD pundi Pak? Berdasarkan keputusan terbaru, pemanfaatan asetnya. Maksudnya, kalau pemanfaatan asetnya sekarang pengelolaan sepenuhnya itu ada di DPPKAD. Bukan ya? DPPKAD. Iya. Oh, anu berarti anu aset secara keseluruhan. Bukan, artinya niku pasar kewan itu masuk OPD mana? Kalau secara KIP-nya, KIP-nya memang kita pada saat itu perindak ya. Iya, KIP kan artinya kartu inventarisasi barang. Yang tentunya kalau mendasari hanya KIP, keberadaan kartu inventarisasi barang,
pengelolaan, pemanfaatan dan pemakaiannya menjadi tanggung jawab di OPD yang telah diserahkan KIP tersebut. Ngoten Pak. Berarti anu nggih, berarti diperindak ya. Iya, Perindak nggih. Terus anu Pak, berarti penggunaannya nggih perindak nggih Pak ya. Penggunanya ya perindak. Perindak terus nggih, bangunan sing dibongkar kono mau dijadikan pabrik Pak. Itu dasar penggunaan ataupun alih fungsi ini no Pak. Bahwa kan ngendikannya bangunan anu nggih napa? Iya. Itu mboten enten umur lah nggih. Iya. Tidak ada umur, mboten umur. Mau misal dibangun 2019 dibongkar 2020 itu pun hak-haknya pemerintah kan niku. Nah, tapi kan mangke lah niki dibahas mangke. Niku anu Pak, napa? Bangunan sing dibongkar niku wau kan badhe temriko kan anu enten napa nggih tulisan napa nggih tulisan semacam banner. Di sini akan dibangun pabrik sarung tangan. Betul. Dasar pengalihan status penggunaan lahan pasar kewan itu pripun Pak? Terkait dengan dasar perkembangan dan rencana umum tata ruang yang ada, dasarnya itu ya Pak ya, Pak Asmaudin itu sudah paham lah bahwa dalam rencana tata ruang peruntukan tersebut memang masih masuk dalam kawasan, artinya kawasan berikat. Kalau berikat itu kan terikat, sehingga manakala memang peruntukan itu perubahannya, alokasinya itu sudah ada, karena kawasan berikat ini tentunya ini hal yang tidak gampang. Meminta persetujuan kembali dari kementerian terkait dengan penyelarasan dan penyelenggaraan proses untuk penggunaan atau pemanfaatannya yang kedepannya direncanakan seperti tadi Pak Nasruddin sampaikan untuk sarung tangan. Lagi mereka kan anu Pak nopo pun terpampang tulisan akan dibangun pabrik sarung tangan. Dan mereka mohon anu nopo wonten tulisannya PT nggih, PT JJS. Lah nek dari warga mereka kan kagungannya Korea. Nah, justru kalau pengen ngertos niki apa ya? Bangunan sing dibongkar niku dasar pengalihan itu nopo? Kalau kita berbicara dasar nanti ini juga ya, karena memang di sini ya kan tetap panggilan Pak. Ini kan milik pemerintah, kemudian mau dipakai swasta. Dasarnya itu nopo aslinya kan? Nggak dipakai oleh swasta, hanya dikerjasamakan pemanfaatannya. Oh, kerjasamakan. Oke. Artinya ada sebuah MOU bahwa dengan adanya pabrik tersebut diharapkan peningkatan kawasan yang tadinya berikat itu terikat, yang di sana notabene untuk kawasan Gombong adalah kawasan jasa. Secara struktural ekonomi PDRB, pendapatan regional bruto, mendasarinya terhadap ADHK. Karena kita mengampunya ADHK apa Pak? ADHK angka dasar harga konstan. Angka dasar harga konstan. Iya. Berdasarkan ADHK angka dasar harga konstan, tingkat perekonomian untuk sektor jasa. Dalam arti ada 9 sektor item di sana di Gombong lebih digalakan dan cocok untuk dikembangkan untuk sebagai kawasan perindustrian yang mana nantinya juga akan dikembangkan kembali. Ngoten lho Pak. Walaupun di sana pasar hewan yang semula ANSI memang keberadaannya baru terbangun, katakanlah tadi Pak Asmuddin sampaikan baru 2 tahun. Namun kita punya lokasi lagi yang akan beraglomerasi. Aglomerasi artinya Pak, aglomerasi bahwa kegiatan disatupadukan untuk kegiatan itu bisa dilaksanakan ditata kelola bersama. Artinya apa? Di aglomerasi yang tadinya fungsinya hanya terminal, notabene sepi Pak. Ini mau diambil alih fungsi ke provinsi, kan sayang asetnya. Makanya kenapa itu dialihkan ke mana?
ke terminal Gombong. Oke. Sehingga fungsi daripada keberadaan yang tadinya mau ditingkatkan menjadi tipe B tetap bisa digunakan oleh kita, pengelolaannya oleh kabupaten. Karena kalau sudah Untuk tipe terminal, B, iya. untuk terminal. Kalau sudah tipe B nanti pengelolaannya oleh provinsi, Pak. Izin. Mboten niki perhatian nih Pak, napa Keterkaitan semua ini. Nggih, paham. Niki kan kula sek membahas masalah anu Pak, napa penggunaan lahan sing pasar kewan sing pun dibongkar. Artinya nggih wau niku napa bentuknya berarti bentuk kerjasama lah nggih. Iya. Kerjasama. Cuman kan sekalipun bentuk kerjasama kan tetap enten dasar napa dasar anu Pak. Ada dasar apa pengalihan anu niku fungsi. Pengalihan fungsi. Fungsi nggih dari pasar kewan menjadi pabrik. Dasarnya napa wis niku lho. Nah, kalau cara dasar itu coba mintakan informasi itu ke aset ya Pak ya. Ke DPPKAD. Oh, DPPKAD. Iya. Dari Perindak belum ini. Belum tahu dasarnya nggih. Iya. Oh, nggih. Terus anu Pak, pemilik lahannya, pemilik pabrikan itu napa? Kalau di sana kan napa? PT itu. PT apa? Iya. Informasi jelasnya itu pripun Pak? Kalau informasi jelas untuk kepemilikan PT sesuai dengan proses perizinan NIB yang sudah dilakukan, itu sesuai dengan nama yang tertera. Namun saya sendiri lagi kurang begitu mengetahui. Kurang mengetahui. Yeah. Artinya terkait dengan siapa namanya, direkturnya, mungkin langsung ke DPM PTSP. Oh, yeah. Ini berarti anu Pak, napa? Dari pasar hewan menjadi pabrik, dasar pengalihan status bangunan lahan pasar hewan tersebut ya. Dan saya akan jawab nih Pak. Iya, belum. Oh, nggih. Pangapunten. Enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau secara aset memang ya peruntukannya untuk pengalihan seperti itu ya bicaranya nanti pengelolanya dengan DPPKAD. Iya. Berarti anu Pak ya. Niku napa Pak? Aturan apa yang bangunan itu dia harus sekian tahun niku? Di Undang-Undang Aset. Undang-Undang Aset. Iya, Undang-Undang Aset. Undang-Undang Aset nggih. Undang-Undang Aset. Undang-Undang Aset tahun pinten Pak? Tahunnya saya kurang paham, coba nanti di aset kan sudah ada. Mas Andri aja coba. Mas Andri. Kabit terkait dengan penata kelolaan aset barang. Mas Andri. Nggih. Kados mangkatan riyen Pak. Nggih. Napa mungkin mangke nek wonten napa pitang ledan malih kalau tak tanglet malih masalah niki. Ya. Terima kasih atas sowannya dari rekan-rekan Tugulawet Pos, nggih. Manakala memang kami dalam pelayanan ataupun memberikan informasi kurang begitu memuaskan, mungkin akan kami sampaikan kembali kepada pimpinan. Sehingga apa yang kami sampaikan belum tentu mengenakan buat dari rekan-rekan Tugulawet. Kita kan hanya mewartakan Pak, mewartakan. Yang justru banyak yang komen kan dari masyarakat. Video kami 4 hari itu ditonton 1.900. Ya, 1.900 nonton. Artinya mereka napa nggih? Kata sing kepen ngertos. Mulane kula tetap nyuwun napa konfirmasi saking dinas. Niku lho. Berarti intinya anu nggih dasar pengalihan Pak Eko mboten paham nggih Pak nggih. Terus masalah bangunan pemerintah pokoknya sesuai dengan undang-undang aset. Sesuai dengan undang-undang aset itu buatan batasan. Tidak ada batasan. Cuman kan anu Pak Permen PU nomor 22 tahun 2018 itu kan harus ada perencanaan bangunan ini akan dibangun berapa tahun kan itu loh. Iya, betul. Misal 10 tahun. Kenapa setahun kok dibongkar? Nah, alasannya apa kok istilahnya berarti kan napa nggih dalam rencana
RPJMD lah katakan ngoten niku. Ini mboten apa istilahipun mboten nonton apa kepripun bisane 2019 dibangun kok 2021 dibongkar. Mungkin nek nonton RPJMD ini mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Misal mendatangkan investor mungkin kan bisa dialihkan ke lahan lain, contoh ya, misal di terminal Gombong yang justru yang masih nganggur kan bisa ketemu iku mboten mengorbankan bangunan pasar sing nopo baru 2019 dibangun dengan dengan pagu 4 miliar Pak. 4 miliar kan kathah Pak. Derek masyarakat gitu kan nek cara pejabat niku kathah napa mboten kan mboten ngertos. Terus niku lho. Ini yang niki sing dados napa pertanyaan dari masyarakat. Kenapa bangunan 4 miliar hanya berfungsi 1 tahun. Kados niku Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan, sebatas kami bisa menjawab itu yang bisa kami sampaikan, Pak Hasanuddin. Jadi mohon maaf manakala itu tadi saya sampaikan kurang berkenan dan kurang puasnya terhadap jawaban apa yang kami sampaikan tadi sudah kami sampaikan. Mungkin bisa konfirmasi. Ini kan ditonton teng masyarakat Pak. Napa sing ajeng disampaikan Pak Eko selaku Sekdin dari Perindak? Menopo? Statement. Kaitannya kali pasar Gombong pasar Purbowengi, pasar kewan sing dibongkar 2021. Ngoten itu. Ya, terima kasih terkait dengan rencana dan kepindahan terhadap pasar hewan yang memang sudah berdiri dengan adanya rencana pabrik sarung tangan. Kami berharap pertama atas nama pimpinan mohon izin seluruhnya saja bahwa mengharap tetap bisa mendukung terhadap rencana pemerintah yang sudah ataupun telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa pemerintah ansinya tetap memperhatikan apa yang menjadi keluhan di warga masyarakat. Baik itu kegiatan maupun perekonomian. Yang tentunya harapan dan tujuan dari pemerintah Kabupaten Kebumen ini yang dipimpin oleh beliau Pak Bupati tentunya juga akan bisa memberikan dampak dan tentunya membuat sebuah perubahan terhadap iklim usaha maupun perekonomian di wilayah yang ada. Dengan harapan tentunya perekonomian yang semula sudah ada. Tadi kami sampaikan angka dasar harga berlaku secara konstan itu bisa kita tingkatkan kembali sesuai dengan PDRB di masing-masing wilayah kecamatan melalui subsektor penggiat di masing-masing sektor. Itu saja mungkin Bapak, manakala kami dari Disperindak sebagai wakil daripada Pak Kepala Dinas mohon izin kurang berkenan dalam arti pelayanan ataupun kurangnya sosialisasi kami kepada masyarakat. Kami atas nama pimpinan dan seluruh rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.